Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Pribadi dari Offering AB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang osilasi terpaksa bagian ketiga. Daya yang ditambahkan pada osilator oleh gaya penggerak. Untuk mempertahankan osilasi sistem tetap stabil, maka gaya penggerak harus menggantikan energi yang hilang setiap siklusnya karena adanya hambatan. Pada keadaan stabil, amplitudo dan fasenya menyesuaikan diri, sehingga daya rata-rata yang disuplai pada osilator sama dengan yang hilang karena gaya gesek atau dalam rangkaian listrik kita sebut dengan impedansi. Daya sesaat yang ditambahkan sama dengan perkalian antara gaya penggerak sesaat dan kecepatan sesaat, di mana kecepatan itu sama dengan F0 per Zm cos omega t min fase dan gayanya sama dengan F0 cos omega t. Sehingga dapat kita substitusikan menjadi F0 cos omega t dikali F0 per Zm cos omega t min fase. Atau sama dengan F0 kuadrat per Zm cos omega t min fase. Daya rata-ratanya sama dengan total usaha per osilasi dibagi dengan periode osilasi. Atau dapat dituliskan PAV sama dengan integral 0 sampai T P dt per T. Kita masukkan nilai P-nya, itu yang F0 kuadrat per Zm cos omega t min fase, sehingga didapatkan untuk daya rata-ratanya F0 kuadrat per 2Zm cos fase. Sebuah daya sesaat atau rata-rata usaha yang dilakukan oleh gaya gesek dirumuskan sebagai Rx dot dikalikan X dot sama dengan Rx dot kuadrat. Kita masukkan nilai X-nya sehingga didapatkan Rf0 kuadrat per Zm kuadrat cos kuadrat omega t min fase. Kemudian kita masukkan untuk satu periode osilasi, sehingga didapatkan setengah Rf0 kuadrat per Zm kuadrat sama dengan setengah F0 kuadrat per 2Zm cos fase untuk R per Zm sama dengan cos fase. Kita dapatkan yang persamaan ini, kita bandingkan dengan persamaan sebelumnya, itu sama persamaannya F0 kuadrat per 2Zm cos fase. Persamaan ini menunjukkan bahwa daya yang ditambahkan sama dengan daya yang hilang. Pada rangkaian listrik, daya dituliskan sebagai VI cos fase, di mana V dan I adalah tegangan dan arus RMS sesaat atau root mean square, dan cos fase didefinisikan sebagai faktor daya. Kemudian kita masukkan untuk I atau arus itu sama dengan F per R atau tegangan dibagi dengan hambatan. Hambatan di sini adalah impedansi ZE, sehingga dapat dituliskan V kuadrat per ZE cos fase atau sama dengan V0 kuadrat per 2ZE cos fase. Kita kembali pada persamaan rata-rata daya. Rata-rata daya akan mencapai nilai maksimum pada cos fase sama dengan 0 atau nilai fase 0. Pada saat itu, gaya dan kecepatan fase serta Zm bernilai minimum yaitu R, sehingga didapatkan untuk rata-rata daya maksimum sebesar F0 kuadrat per 2R. Dari persamaan ini, kita gambarkan grafik PAV max terhadap omega. Kurva ini itu menjelaskan tentang kondisi frekuensi pada gaya. Kurva ini dinamakan dengan kurva penyerapan resonansi. Ketajaman dari kurva penyerapan resonansi ini disebut dengan faktor kualitas. Faktor kualitas dirumuskan sebagai Q sama dengan omega 0 dibagi omega 2 min omega 1, di mana omega 2 min omega 1 adalah frekuensi saat nilai rata-rata daya itu sama dengan setengah nilai rata-rata daya maksimum. Dengan penurunan rumus daya rata-rata, didapatkan nilai omega 1 dan omega 2-nya. Kemudian kita masukkan pada persamaan ini sehingga didapatkan bahwa Q sama dengan omega 0 M per R. Pada rangkaian listrik, nilai Q-nya ini sama dengan omega 0 L per R.
Semakin kecil nilai Xi, maka redaman osilasi semakin kecil, sehingga Xi bergerak mendekati frekuensi omega 0. Pada bagian yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa amplitudo maksimum sama dengan F0 per omega aksen R, di mana omega aksen kuadrat sama dengan S per M dikurangi R kuadrat per 4M kuadrat. Pada frekuensi yang kecil, nilai omega mendekati 0, sehingga didapatkan nilai perpindahannya sama dengan A0 min F0 per S, sehingga Amax per A0 sama dengan Xi per 1 min 1 per 4 Xi kuadrat pangkat setengah. Persamaan ini sebanding dengan Xi dalam kurung 1 plus 1/8 Xi kuadrat sebanding dengan Xi. Kemudian digambarkan grafik perpindahan terhadap omega, di mana untuk nilai Xi yang kecil itu akan semakin landai, tidak tajam. Kemudian untuk Xi yang lebih besar itu perpindahannya dikuatkan menjadi semakin tajam, nilai Xi-nya semakin tajam. Kemudian untuk Xi yang lebih tajam lagi itu perpindahannya semakin tinggi. Terus hingga untuk Xi yang lebih besar lagi nanti perpindahannya juga semakin besar. Hal inilah yang disebut Xi sebagai faktor penguat atau amplifier. Pada pembahasan yang sebelumnya, kita hanya melihat perpindahan ini pada keadaan stabil. Bagaimana untuk perpindahan yang dipengaruhi oleh transien? Nah, dengan adanya transien ini mempengaruhi perpindahan total tetapi meluru pada waktu sebagai E pangkat min RT per 2M. Efek ini lebih mudah jika ditunjukkan dengan membandingkan jumlah vektor pada kondisi transien dan pada kondisi stabil. Pada kondisi stabil ditunjukkan pada sebuah vektor yang berotasi berlawanan dengan jarum jam dengan kecepatan omega membentuk lintasan lingkaran. Tetapi dengan adanya faktor transien yang arahnya berotasi melawan jarum jam, maka kedua vektor ini akan mengalami superposisi sehingga lintasannya berubah, yang awalnya lingkaran menjadi spiral, yang awalnya omega menjadi omega aksen. Karena omega tidak sama dengan omega aksen, maka vektor ini meluru terhadap waktu, sehingga membentuk lintasan spiral. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.